warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Hong Ulun Basuki Langgeng. Langgeng. Kepada yang kami hormati, Bapak Marianto SPD SD, selaku Kepala Sekolah SDN Palangsari 1, Kecamatan Puspo, kepada yang terhormat Ibu Ani Susanti selaku narasumber, kepada yang berbahagia peserta webinar, hadirin yang kami hormati, Bapak Ibu guru hebat peserta yang terhormat, saya Lili Indahyani akan menjadi host pada diseminasi online yang sangat berarti ini. Sungguh suatu kehormatan bisa hadir bersama Bapak dan Ibu guru hebat dalam forum yang syarat pengetahuan dan inspirasi. Berikut adalah susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ketiga, diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Ani Susanti SPD yang dipandu oleh moderator Ibu Gea Aprila SPD. Terakhir, penutup. Hadirin yang kami hormati, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Dengan harapan berjalan dengan baik dan lancar, serta mendapatkan manfaat dari Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu yang kami hormati, berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Palangsari 1, Kecamatan Puspo, kepada yang kami hormati Bapak Marianto SPD SD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan diseminasi yang diselenggarakan oleh guru penggerak kami yaitu Ibu Ani Susanti dalam acara diseminasi praktek baik guru penggerak. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya bisa mengikuti dan turut serta dalam acara ini. Semoga acara ini nanti bisa menjadi wadah bagi kita semua agar bisa bertukar pikiran, berbagi ilmu, pengetahuan, dan juga berbagi pengalaman agar selanjutnya kita bisa mewujudkan atau meningkatkan pembelajaran kita atau bisa meningkatkan tujuan pendidikan kita dan bahwa itu situasi belajar kita biar semakin lebih baik, kemudian kualitasnya pendidikan kita itu juga meningkat. Itu adalah harapan dari kami. Kemudian juga bisa meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi nanti akan bisa terwujud, harapan kami ini ya, bisa terwujud budaya positif di sekolahan kita atau di lembaga kita masing-masing nantinya. Bapak Ibu, memang salah satu tujuan dari bangsa kita itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Meskipun orang-orang yang cerdas itu nyatanya di negeri kita kadang-kadang ada yang tidak terpakai, Bapak Ibu ya. Itu sudah bukan rahasia lagi. Tapi kita tidak usah berpikir seperti itu karena kita adalah sebagai guru. Jadi kita harus tetap berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi usaha-usaha kita ya macam-macam. Selain kita harus nurut, ikut, dan patuh pada aturan-aturan negara yang dikeluarkan oleh
Bapak Ibu Menteri yang sedang berjalan, itu memang sudah tanggung jawab kita dan kewajiban kita. Karena kita itu memang digaji oleh pemerintah. Walaupun pemerintah itu punya uang untuk menggaji kita, itu juga asalnya dari uang pajak Bapak Ibu ya. Jadi uang pajak itu supaya bisa berjalan sesuai dengan tujuannya. Kita juga harus selalu berusaha dan tetap berjuang, bersemangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang kita jalani. Pendidikan yang kita lakukan atau yang kita jalani atau yang sedang kita proses. Jadi kalau pendidikan yang kita jalani termasuk kita itu belajar. Sebagai guru kita juga harus tetap belajar, selalu update dengan berbagai teknologi Bapak Ibu ya. Jadi kita harus selalu bersemangat karena kita adalah guru. Tidak boleh atau tidak boleh mencontoh dari sebagian guru yang biasanya punya pendirian begini. Awai wis tuwek wis ndak kate belajar ngono-ngono iku. Nah, yang seperti itu jangan dicontoh Bapak Ibu nggih. Soalnya itu bukti ya di lembaga kita atau di tetangga lembaga kita itu ada juga guru yang belajar laptop saja tidak mau. Ndak wis ndak kate laptopan zaman biyen ndak ana laptop ya ana menteri, ana presiden, ana tentara, ana jenderal. Jadi ini seperti itu. Tapi harapan kita Bapak Ibu dengan banyaknya ilmu pengetahuan dan kecerdasan dari anak-anak bangsa, harapannya nantinya kan pembangunan kita menjadi lebih baik, lebih positif. Kemudian karakternya juga bisa lebih terwujud. Memang untuk sementara ini kalau di medsos kita itu melihat sepertinya karakter itu ternyata hanya basa-basi Bapak Ibu ya. Jadi kita harus berusaha untuk karakter itu bisa dibawa sampai mati oleh anak-anak bangsa kita yang nantinya akan meneruskan perjalanan negeri ini. Karena di medsos kita sering para pejabat korupsi. Nah itu berarti kan karakternya nggak ada itu. Mungkin karakternya sedikit, kurang banyak atau kurang dipakai seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus meningkatkan karakter. Belajar yang pinter itu harus bagaimana, anak-anak itu kita ajari seperti itu. Jadi setelah nanti harapannya kalau anak-anak itu karakternya sudah bagus, harapannya kalau sudah jadi orang bisa membangun negeri ini Bapak Ibu. Untuk mewujudkan seperti itu mungkin nanti kita akan dijelaskan oleh Ibu Anik sebagai narasumber yang akan menjelaskan tentang budaya positif di sekolah. Mungkin budaya positif itu macam-macam. Budaya positif itu seperti apa, pelaksanaannya bagaimana, waktu yang diperlukan itu waktu kapan saja untuk melaksanakan budaya positif itu mungkin nanti akan dijabarkan oleh Bu Ani. Jadi untuk mewujudkan budaya positif ini, Bapak Ibu guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang baik. Jadi kita harus bisa bisa menyenangkan siswa, bisa membuat siswa-siswa itu menjadi lebih kreatif, inovatif, kemudian juga mandiri, dan mampu merefleksi apa yang ada di sekitarnya. Dan kita sebagai guru Bapak Ibu ya, juga harus bisa membawa anak-anak itu menjadi menjadi generasi yang baik itu tanpa pilih-pilih. Jadi semuanya harus bisa bisa mengembangkan, menumbuh kembangkan potensi-potensi yang ada pada anak didik kita.
Jadi itu adalah memang tugas kita Bapak Ibu ya. Itu juga selain Bapak Ibu guru, kepala sekolah sebetulnya juga punya peran yang sangat penting sekali juga. Karena kalau kepala sekolahnya teledor, ngelendor, biasanya guru-gurunya juga ikut-ikutan. Tapi saya yakin untuk guru-guru sekarang itu punya prinsip-prinsip sendiri yang baik. Jadi kalau ada atasan atau contoh-contoh yang jelek, itu mungkin tidak akan mencontoh. Soalnya buktinya di sekolah kita ini, seperti saya sendiri itu merasa kalau dinas itu juga kurang baik. Tapi ternyata guru-guru di sini itu semuanya juga tetap mengajar dinas dengan baik. Kecuali memang ada keperluan keluarga, itu kan normal Bapak Ibu ya. Karena kita manusia, namanya manusia ya jelas manusiawi. Karena manusiawi kita juga harus menghargai. Misalnya ada yang anaknya sedang sakit misalnya. Jadi kita juga harus apa itu ya? Kita harus juga memakluminya. Kemudian untuk saat-saat ini misalnya ada juga Bapak Ibu guru yang ikut-ikutan sibuk dalam pesta demokrasi Bapak Ibu ya. Kalau zaman dulu itu namanya suksesi. Jadi pemilihan pemimpin. Entah itu pemimpin daerah atau pemimpin negara. Bahkan wakil-wakil dari daerah juga dipilih. Itu juga termasuk bagian dari hambatan untuk mensukseskan keberhasilan pendidikan kita Bapak Ibu. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Dan ada lagi satu yang tidak patut kita contoh Bapak Ibu ya. Misalnya kita menjadi guru, menjadi kepala sekolah. Itu jangan meniru Wis nggak tak omong nggak jadi wis. Nanti enak. Bisa Bapak Ibu bisa berpikir sendiri, berpikir positif karena ini nanti sudah didapatkan oleh Bu Ani. Bapak Ibu mungkin itu saja dari saya. Baik dan bermanfaat bagi Bapak Ibu dan terutama bisa meningkatkan pembelajaran kita menjadi lebih berhasil Bapak Ibu ya. Bapak Ibu biasanya kalau dalam acara kurikulum merdeka kemudian dalam kegiatan-kegiatan guru penggerak itu biasanya akhir-akhirnya itu ada pantun Bapak Ibu ya. Saya sendiri walaupun orang gunung juga senang berpantun Bapak Ibu. Jadi saya juga ikut-ikutan akan memberikan pantun. Ini Bapak Ibu, musuh datang disambut panglima, tiada ampun disapu bersih. Cakep. Tidaklah lama, mohon maaf dan terima kasih. Waduh. Luar biasa. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negara dan agama. Semangat. Semangat. Terima kasih luar biasa Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya pagi hari ini, sungguh sangat bersemangat. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Marianto SPD atas sambutannya, dan sebelum kita memasuki inti acara, izinkan saya menyampaikan beberapa panduan teknis. Yang pertama, pastikan mikrofon Bapak Ibu dimatikan selama presentasi untuk menghindari gangguan. Dan jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menuliskan di kolom chat. Atau bisa klik raise hand setelah sebutkan nama, baru Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan. Kemudian di akhir acara akan dibagikan link
presensi, harap Bapak dan Ibu mengisi agar bisa mendapatkan e-sertifikat kegiatan ini secara gratis yang akan langsung dikirim ke email masing-masing. Dan hari ini, Bapak Ibu hebat kita sekalian, kita akan bersama-sama menjelajahi berbagai topik menarik dan mendalam mengenai budaya positif di sekolah kita, serta mendengarkan pemaparan dari pemateri kita, yakni Ibu Anik Susanti SPD selaku CGP Angkatan 10 dan pendidik di SDN Palang Sare 1 Kecamatan Puspo. Acara ini juga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berinteraksi dan bertukar pikiran. Bapak Ibu guru hebat, mari kita bersama-sama menjadikan diseminasi ini sebagai wahana bagi pertukaran ide dan inspirasi. Selamat mengikuti acara dan jangan ragu untuk berkontribusi dalam sesi tanya jawab nanti. Kegiatan ini akan dipandu oleh moderator cantik dan istimewa kita, Ibu Gea Aprilia. Kepada beliau yang kami hormati, disilahkan. Monggo, Ibu Gea. Terima kasih Ibu host yang sangat cerah di Senin yang pagi yang cerah ini. Untuk itu langsung saya sebagai host yang akan memandu acara utama yaitu diseminasi budaya positif sebagai bentuk aksi nyata modul pendidikan guru penggerak modul 1.4. Untuk mempercepat waktu, saya persilakan kepada Ibu Anik Susanti untuk menyampaikan materi tentang budaya positif. Kepada Bu Anik, saya persilahkan. Tapi sebelum itu, saya punya pantun. Karena kalau tadi itu di penutup, saya di pantun pembuka. Mohon mikrofonnya di-on-kan dan dibantu jawab cakep. Tanjung Pinang, Tanjung Pura, pantainya indah, bersinar-sinar. Senang, jiwa gembira, kita bersua di acara webinar. Terima kasih. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih sudah mau bergabung dalam acara diseminasi budaya positif modul 1.4. Semoga acara ini ke depannya nanti berjalan dengan baik dan lancar dan semoga mendapat keberkahan dan ilmu bersama-sama nanti nggih. Baik, saya share screen dulu. Juga tolong dibantu share screen. Bisa dibesarkan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Next. Bapak Ibu, sebelum dimulai, mari kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan welas asih.
Lanjut, Bu ya. Baik, Bapak Ibu. Mohon saya dibantu untuk menjawab pertanyaan ini, nggih. Yang pertama, jawabannya setuju atau tidak setuju saja. Pertanyaan pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Yang ketiga, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Monggo Bapak Ibu bisa raise hand, tidak ada jawaban benar dan salah di sini. Ibu Eti Nurhayati ini raise hand sepertinya. Oke. Apa sudah dari tadi? Ibu Eti itu dari tadi raise hand-nya. Dari awal. Masuk. Iya. Monggo Bapak Ibu. Oh, Pak Mukhlason. Silakan Pak Mukhlason. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin menanggapi nomor 1. Monggo Pak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bisa jadi hukuman bisa mendisiplinkan anak, cuman sifatnya tidak mengubah karakter anak karena itu bersifat sementara. Jadi hukuman hanya bisa menimbulkan semacam motivasi eksternal karena anak melakukan disiplin itu berdasarkan untuk menghindari hukuman atau sebaliknya ingin mendapat imbalan. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Mukhlason atas jawabannya. Jadi hukuman di sini berarti Pak Mukhlason setuju atau tidak setuju ini? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Hilang ya. Baik, yang kedua. Apakah pemberian hukuman? Oke, Bu Eti Nurhayati, monggo. Masih di mute, Ibu. Jadi ono umpan balik buah minyak. Mikrofonnya masih di mute, Ibu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sangat setuju karena bagaimanapun apa yang guru sampaikan pastinya ada efek positifnya dan mungkin efek negatifnya. Tapi pernyataan di atas saya sangat setuju dengan pernyataan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu. Berarti Ibu setuju nggih apabila hukuman dapat mendisiplinkan anak, juga pemberian hukuman dengan hal positif seperti hukumannya mungkin seperti apa tadi ya, lupa lagi saya. Ya, hukuman yang positif tentunya tidak mencelakai atau tidak melukai fisik anak gitu. Selama tidak melukai atau tidak menyakiti fisik anak gitu. Dan kemudian mungkin disampaikan secara dengan hati gitu, menyampaikannya dengan hati bukan dengan tapi disampaikannya secara dengan hati lah gitu, dengan kelembutan mungkin ya. Jadi selama hukuman itu tidak menyakiti fisik, tidak berupa fisik, dan disampaikan dengan lembut, dengan baik supaya anak bisa menerima hukuman itu. Mungkin itu bagi dari saya. Oke, terima kasih. Jawaban yang luar biasa sekali dari Pak Mukhlason dan Ibu Eti Nurhayati. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikutnya. Next buku ya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan mempelajari topik eksplorasi konsep. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol. Dan terakhir restitusi segitiga restitusi. Next.
Oke, yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti di situ macet kan? Enggak macet. Enggak usah nanti. Pada dasarnya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu ada 6 elemen G. Yang pertama yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Next. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia, yang pertama bisa dilihat, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Biasanya hal seperti ini dipengaruhi oleh motivasi eksternal. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga dipengaruhi oleh motivasi eksternal. Lalu yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, ini dipengaruhi oleh motivasi internal, tujuan disiplin positif. Next. Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Lanjut, Bu. Dihukum oleh penghargaan. Bahwasanya penghargaan itu berlaku sama seperti hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Penghargaan itu menghukum. Ini dampaknya penghargaan, G. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Jadi ketika kita memberikan penghargaan kepada seseorang anak, kita juga harus berpikir bagaimana dengan anak yang sudah berusaha keras, tapi kemampuannya hanya seperti itu. Ya, kadang kan ada anak yang sunnatullah, sunnah. Jadi bagaimana dia berkecil hati? Bagaimana dia, apakah dia bisa bangkit kembali untuk melanjutkan proses pembelajaran yang lebih baik lagi agar mencapai tujuan yang diharapkan. Seperti itu. Jadi kadangkala kita memberikan penghargaan, itu mungkin efeknya hanya sementara untuk mendapatkan motivasi eksternal hanya karena, oh nanti saya diberi penghargaan ini, berarti saya harus berusaha, bukan dari motivasi dari dalam dirinya sendiri. Lanjut, Bu. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Sudah tadi, nggih? Lanjut. Bentuk program kebajikan apresiasi. Jadi ini kami menawarkan ketika kita mengatakan kalau penghargaan itu menghukum atau hanya merubah seseorang dalam segi singkat saja tanpa jangka waktu lama, maka ada yang lebih baik programnya yaitu kebajikan atau apresiasi. Bagaimana caranya kita memberikan pengakuan dan apresiasi? Ada beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid atau secara bergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Fokus pada proses. Jadi kita memberikan apresiasi kepada murid kita bukan pada hasilnya, tapi pada proses yang ia jalankan. Kemudian kita juga bisa memberikannya secara bergiliran. Tidak hanya kepada satu orang yang menjadi juara kelas saja, atau kepada satu orang yang patuh saja, tapi secara bergiliran dan secara konsisten. Lanjut. Contoh, pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kalimat pembukanya, kemarin saya perhatikan
Kemudian nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi kita memberikan apresiasi tidak hanya pada proses belajar mengajar, tapi juga pada saat anak itu melakukan sesuatu yang bernilai sosial, seperti menolong murid atau hal yang lainnya, atau membantu, memungut kertas. Yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi ada tindakan guru. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan datang terlambat lagi. Nah, ini saya pernah melakukannya dulu. Ketahuan ya kalau terlambat. Tapi karena ada alasannya waktu itu, nggih. Karena terlambat ke sekolah. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Lalu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi, dari beberapa kalimat ini, manakah yang termasuk hukuman, manakah yang termasuk konsekuensi? Bapak Ibu, boleh saya dibantu untuk raise hand? Bagi yang ingin menjawabnya, monggo. Tidak ada benar, tidak ada salah Bapak Ibu. Karena kebenaran hanya milik Allah. Ngonten Pak Anang nggih. Pak Anang ada? Monggo Pak Anang mau menjawab. Bu Tita? Halo, Bulut. Mohon maaf Bu Ani, bisa diulangi pertanyaannya tadi. Oh, nggih, Pak Joyo Prasetyo, monggo. Pertanyaannya mohon diulangi katanya teman-teman ini. Soalnya speakernya di sekolah jembret-jembret ini Bu Ani. Oh, nggih. Nggih, Pak. Saya ulangi nggih. Halo? Yang pertama, bisa dilihat di sini nggih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan datang terlambat, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Mungkin untuk beberapa siswa yang tidak menyadari akan kesalahannya itu dianggap hukuman. Oke, Bapak. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi, Pak? Itu juga hukuman bagi siswa. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi, Pak? Oke, Pak Joyo. Iya. Itu juga hukuman, Bu Ani. Oke, lanjut Pak G. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu baru konsekuensi karena dia merusakkan kertas temannya. Oke, lanjut Pak. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Konsekuensi. Pinter Pak Joyo nggih. Lanjut.
Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Wah, itu juga hukuman itu, Bu. Oke, Sebenarnya lanjut yang terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, Pak. itu hukuman. Baik, Pak Joyo hebat luar biasa. Terima kasih atas partisipasinya. Mari kita ketahui jawabannya sama-sama di slide selanjutnya. Bagaimana, Pak? Betul? Oke, berikan aplaus buat Pak Joyo Prasetyo, hebat sekali. Lanjut, nggih. Baik, ini begini saya jelaskan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi. Kemudian, konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian, hukuman menjadikan anak membenci kedisiplinan dan bersifat memaksa. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin, kemudian ada stimulus dan ada tanggapan, lalu hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian, hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, jadi anak kadang diajarkan untuk berbohong secara tidak langsung, ya. Sedangkan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman, dampaknya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kemudian konsekuensi dampaknya, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu atau time out. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain dalam Gosen 2004. Next, Bu ya. Oke, jadi ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Lanjut, Bu ya. Ciri-ciri restitusi. Ada 9. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau kita mengenal ketika ada kasus anak, kita itu mengenal ada hukuman dan konsekuensi dulu, nggih. Nah, di sini kami menawarkan ada restitusi. Ini ciri-ciri dari restitusi, Bapak Ibu. Lanjut. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Dan mengapa tidak peraturan saja? Contoh nggih, niki ada beberapa pertanyaan.
Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan ini. Tidak ada jawaban benar dan salah. Monggo Bapak Ibu. Tidak akan dihukum kalau salah. Monggo raise hand bagi yang ingin menjawab. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk apa? Monggo Bu Eti. Baik, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Mungkin kita harus mempunyai keyakinan bahwa helm itu sebagai pelindung untuk diri kita sendiri. Karena kalau ada sesuatu hal yang tidak diinginkan di perjalanan, helm itulah yang akan melindungi, yakin bahwa helm itulah yang akan melindungi kepala kita dari benturan. Jadi kita harus meyakini bahwa helm itu adalah untuk keselamatan diri sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi kalau tidak menggunakan berarti kita sendiri juga yang akan merugi. Begitu untuk yang poin pertama. Begitu juga untuk poin kedua, menurut saya juga begitu. Kenapa kita harus menerapkan peraturan 3M dan menjaga jarak? Yaitu untuk kita harus yakin bahwa peraturan itu adalah untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian kenapa kita, poin yang ketiga, kenapa kita harus peraturan tentang datang tepat pada waktu pada saat mengikuti itu juga kita yakin kalau kita terlambat berarti kan materi yang seharusnya kita tahu dari awal ya berarti terlewatkan, itu kita harus yakin. Barangkali itu mungkin ya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih. Terima kasih Bu Eti, luar biasa sekali jawabannya. Jadi pada dasarnya, mengapa kita melakukan itu semua, menaati peraturan itu semua? Karena kita menggunakannya untuk keselamatan diri kita masing-masing, G. Seperti itu Bu Eti, G. Ya. Baik. Betul. Jadi, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau kita ada motivasi di dalam diri kita sendiri, maka kita akan cenderung lebih mematuhi peraturan tersebut. Iya, iya betul. Lanjut. Next ya. Oke, Bapak Ibu, saya punya 2 tabel. Yang manakah yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Jadi di sini ada tabel. Yang pertama itu SDN Palangsari 1. Ada kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, aktif dalam pembelajaran, lalu tertib. Kemudian tabel berikutnya, kesepakatan kelas yang A, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Tidak ada jawaban salah dan benar di sini Bapak Ibu. Monggo, raise hand bagi yang ingin menjawabnya. Ibu Sri Ramadan tadi raise hand. Ge. Monggo Bapak Ibu. Yang kanan atau yang kiri? Atau bisa dituliskan di kolom chat. Baik. Untuk mengetahui bersama, mari kita lihat di slide selanjutnya. Oke. Peraturan dan keyakinan kelas. Oke.
Jadi di sini ada beberapa peraturan. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Kemudian kelima, dilarang menggunakan narkoba. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Lalu keyakinan kelasnya bagaimana? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, keyakinan kelas itu berisi nilai. Nilai-nilai yang kita yakini untuk dikerjakan bersama-sama. Dan keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan antara guru dan siswa untuk menjalankannya. Yang pertama, peraturan pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti nilai yang ingin diambil adalah nilai tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti nilainya, keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain. Lalu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain atau berkomitmen. Lalu dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, tentu saja, keyakinan kelasnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, keyakinan kelas kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keyakinan kelasnya yaitu keselamatan atau keamanan. Selanjutnya, pembelajaran 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next. Kebutuhan dasar manusia pada dasarnya dibagi menjadi 4. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, penguasaan. Kemudian kesenangan dan kebebasan. Yang terakhir, bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5, nggih, Bapak Ibu. Lanjut. 5 posisi kontrol. Lanjut, Bu ya. 5 posisi kontrol guru itu ada 5, nggih. Yang pertama, sebagai penghukum, lalu sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian teman, ada pemantau, kemudian terakhir manajer. Bapak Ibu, berikut adalah video yang bisa Bapak Ibu simak bagaimana posisi guru dalam 5 posisi kontrol ini. Bagaimana guru memposisikan dirinya? Silakan disimak bersama-sama.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Jadi, contoh penerapan 5 posisi kontrol pada kasus siswa terlambat. Yang pertama tadi, Bu Guru memposisikan dirinya sebagai seorang penghukum. Jadi, beliau menghukum Naren untuk mengelilingi lari keliling lapangan. Kemudian, yang kedua, Ibu Guru memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah. Terdapat dalam kalimat, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu atau bapak. Selanjutnya, Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren!
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, itu tadi videonya Bapak Ibu dalam 5 posisi kontrol guru. Kemudian saya ulas lagi, kalau guru memposisikan dirinya sebagai seorang teman, contoh kalimatnya, ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu, ya, sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, beliau memposisikan dirinya sebagai seorang teman. Kemudian, sebagai seorang pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya, besok berangkat. Jangan terlambat lagi dan jangan diulangi lagi. Seperti itu. Jadi dari kelima posisi kontrol guru, yang paling efektif dan paling ampuh untuk digunakan dalam menghadapi beberapa kasus yang dilakukan oleh murid adalah posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Next, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal?
posisi Selamat siang Mas Hisam. Mas Hisam tahu kenapa dipanggil ke ruang guru? Tidak tahu, Bu. Tadi pagi Ibu mendapat laporan. Mas Hisam katanya terlambat di sekitar 30 menitan. Apakah itu benar? Ya, benar, Bu. Kalau boleh tahu, kenapa kamu bisa terlambat? Semalam saya main game sampai larut malam, Bu. Jadi saya bangun kesiangan. Oh begitu, tidak apa-apa. Dulu Ibu juga sering main game, tapi kita harus ingat waktu, tidak boleh berlebihan. Nah, kamu pasti punya alasan kan, kenapa main game sampai larut malam? Iya, Bu, karena saya membantu ayah bersih-bersih rumah dari siang sampai sore. Saya meminta izin sama ayah untuk bermain game dan saya keasikan sampai larut malam. Nah, kalau kamu sudah tahu apa kesalahan kamu, sekarang Ibu mau tanya, apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Saya kurang bisa disiplin untuk membagi waktu. Sekarang, kamu punya solusi tidak untuk memecahkan masalah kamu? Bagaimana supaya tidak terlambat lagi? Saya tidak akan bermain game sampai larut malam dan saya akan meminta tolong Ibu supaya membangunkan agar tidak kesiangan. Nah, kalau kamu punya solusi seperti itu, Ibu harap besok kamu tidak terlambat lagi. Sekarang boleh kembali ke kelas. Baik, untuk selanjutnya yaitu posisi kontrol sebagai seorang manajer pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Oh, maaf ini. Bukan. Jadi dari kelima posisi kontrol tadi, Bapak Ibu, yang paling baik untuk dilakukan oleh seorang guru dalam beberapa kasus yang dihadapi oleh siswa adalah posisi sebagai seorang manajer. Karena di sana kita menawarkan kepada murid apa solusi yang ingin mereka lakukan ketika mereka sedang bermasalah. Dan kita juga menanyakan alasan mengapa mereka melakukan itu. Selain itu, kita juga tidak langsung menghukum. Karena kita juga pun mungkin pernah melakukan sesuatu yang salah atau tidak ada manusia yang sempurna. Lanjut. Ini ada beberapa pernyataan dan dari pernyataan ini guru itu bertindak sebagai apa? Pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti guru itu sedang memposisikan dirinya sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti guru itu memposisikan dirinya sebagai seorang penghukum. Yang ketiga, ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Berarti beliau sedang memposisikan dirinya sebagai seorang teman. Kemudian yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti beliau memposisikan dirinya sebagai seorang pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Guru itu memposisikan dirinya sebagai seorang manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Berarti beliau sedang memposisikan dirinya sebagai seorang penghukum. Lanjut. Materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Lanjut. Pada segitiga restitusi terdapat 3 bagian.
Yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian, validasi kebutuhan. Dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada saat kita menstabilkan identitas, hal yang biasa ditanyakan bisa berupa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian untuk validasi kebutuhan, guru bisa bertanya atau membuat pernyataan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian, untuk menanyakan keyakinan, hal yang bisa kita utarakan adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Lanjut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berfungsi untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Jadi kita bisa mengatakan, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah membuat kesalahan. Kemudian, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau, bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, pertanyaan semacam ini bisa kita tanyakan kepada siswa yang bersalah pada saat kita ingin menstabilkan identitas mereka menjadi seseorang yang positif terhadap dirinya sendiri. Next. Kemudian validasi kebutuhan. Ini berfungsi untuk membantu murid mengenali basic atau need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Kita bisa berkata kepada murid, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Lanjut. Yang terakhir, pada segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Ini berfungsi untuk anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia, berinteraksi dengan orang lain. Guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kemudian, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Atau, kamu ingin jadi anak seperti apa? Atau juga, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Lanjut. Jadi ini ada intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Intervensi ini bisa membantu murid untuk kembali ke tujuan semula, nggih. Dengan cukup singkat, dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan, bisa dikemukakan seorang guru sebagai posisi pemantau dan manajer. Ini contoh-contoh pertanyaannya. Bisa Bapak Ibu baca? Demikian pemaparan materi dari saya mengenai
Budaya Positif Modul 1.4 CGP Angkatan 10. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi yang sangat luar biasa sekali dari narasumber kita, yaitu Ibu Anik Susanti sekaligus CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Pasuruan. Untuk sesi selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab, yaitu kita pertama ada 2 sesi tanya jawab, yaitu termin pertama kita akan membuka 2 pertanyaan, untuk termin kedua kita akan membuka 2 pertanyaan lagi. Untuk yang mau bertanya silakan raise hand atau ditulis di kolom chat. Silahkan. Di chat sudah ada, Bu ya. Yang di chat dari Pak Muhlason. Bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Silakan dijawab, ditampung lebih dahulu apa langsung dijawab, Ibu narasumber? Langsung dijawab saja ya. Yang pertanyaan yang kedua di kolom chat dari Ibu Ivanda Primasari, bagaimanakah langkah dalam menstabilkan identitas? Silakan dijawab terlebih dahulu. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama dari Bapak Muhlason. Bagaimanakah mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Pertanyaannya. Jadi, untuk mewujudkannya, kita perlu melakukan beberapa langkah. Yang pertama, kita menetapkan aturan dan harapan. Kita mulai dengan menetapkan aturan dan harapan yang jelas di kelas kita. Kita sepakati tentu saja dengan murid-murid kita. Kemudian kita sepakati apa saja nilai-nilai yang ingin kita wujudkan, apakah kedisiplinan, kerja keras, saling menghormati, dan seterusnya. Kemudian kita ciptakan iklim kelas yang positif, kita jadikan kelas kita lingkungan yang positif, yang saling mendukung, tidak saling merendahkan. Kemudian kita dorong untuk kerjasama anak-anak didik kita, kemudian menciptakan atmosfer yang baik tentu saja. Lalu mendengarkan dan memberikan perhatian kepada mereka. Kita dengarkan siswa dan berikan perhatian kepada setiap individu. Tidak kita diskriminasikan karena anak ini lebih kaya atau lebih miskin, karena anak ini lebih ganteng atau lebih pinter. Tidak, tapi kita perhatikan semuanya dan kita memberi bimbingan dengan sama rata dan adil. Kemudian kita memperhatikan kebutuhan setiap anak. Jadi setiap siswa itu pasti memiliki kebutuhan dan gaya belajarnya masing-masing. Nah, kita upayakan untuk memahami kebutuhan individu setiap siswa dan memberikan dukungan yang sesuai. Kemudian kita libatkan juga orang tua atau wali murid. Kita libatkan orang tua dalam proses pembelajaran, berkomunikasi secara teratur dengan mereka untuk berbagai perkembangan siswa dan mendapatkan wawasan tentang siswa di luar lingkungan kelas. Itu Bu Gea dari saya untuk pertanyaan pertama. Iya, terima kasih Ibu. Bagaimana jawaban yang luar biasa sekali dari pertanyaan bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana langkah dalam menstabilkan identitas? Baik, saya coba jawab.
bagaimana langkah dalam menstabilkan identitas. Nggih. Pada dasarnya, ketika kita ingin menstabilkan identitas seseorang, kita ingin mengubah orang itu. Jadi dari dia merasa dirinya bersalah, menjadi dia seorang yang positif. Menjadi dia menerima bahwa dirinya itu juga manusia biasa yang pasti melakukan kesalahan. Jadi yang pertama tentu saja kita slow, kita sabar dulu. Kadang kalau ada kasus tertentu pada siswa itu kita bisa langsung emosi, nggih. Jadi kita sabar dulu menghadapi ini, kita tenangkan diri dulu, kemudian baru kita ngobrol dengan santai, dengan memposisikan diri bagaimana sih anak ini, pasti dia ketakutan karena dia sudah melakukan sesuatu yang salah seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan kalimat seperti berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, atau bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan pertanyaan yang lainnya yang tentunya bisa menenangkan hati anak ini yang berbuat salah. Demikian. Ibu moderator. Iya, ya jawaban yang sangat jelas dan sangat luar biasa dari Ibu narasumber. Karena waktu menunjukkan di akhir penghujung acara, kalau gitu langsung saya tutup saja acara diseminasi budaya positif sebagai bentuk aksi nyata pendidikan guru penggerak modul 1.4. Sebelum saya tutup, saya ada pantun. Berkunjung ke rumah mantan, di rumah mantan duduknya lesehan. Saya ucapkan terima kasih untuk segala perhatian, mohon maaf jika ada kesalahan. Untuk itu saya kembalikan lagi kepada host, silakan host. Baik, terima kasih Ibu Gea. Luar biasa, kita beri aplaus yang meriah untuk narasumber kita tercinta, Ibu Ani Susanti. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih atas pemaparannya pada diskusi kali ini. Semoga memberikan wawasan dan tentunya dapat kita aplikasikan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian dari Bapak Ibu guru sekalian dalam diseminasi online ini. Nah, Bapak Ibu hebat, sebelum kita closing acara, kita akan foto bersama. Nggih. Mohon untuk on cam, Bapak Ibu. Nggih, kita akan foto bersama-sama. Dipersilahkan senyum yang ceria dan gayanya yang luar biasa. Dalam hitungan ketiga, Bapak Ibu. Baik, 1, 2, 3, senyum. Sekali lagi, 1, 2, 3, senyum. Sekali lagi, 1, 2, 3, senyum. Oke, terima kasih. Luar biasa Bapak Ibu guru hebat. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan. Bu Lili, link absen. Izin Bu, link absen Bu. Link absen kami akan kirim di chat Bapak Ibu. Oke. Di chat ini, link absennya Bapak Ibu, kami persilakan untuk bisa mengisi link absen di kolom chat. Linknya di chat. Oke. Monggo Pak. Siap. Link absennya ada di kolom chat Bapak Ibu untuk kita bisa mendapatkan e-sertifikat yang dikirim melalui email masing-masing. Mohon maaf Ibu, link absennya belum ada di kolom chat Bu. Baik, akan kami kirimkan. Ya, tersedia. Ya, untuk link absennya, nggih, Bu Ani, Ibu Gea, mungkin bisa dibantu. Oke, akan kami kirimkan link
absennya di kolom chat, Bapak Ibu sekalian. Harap tunggu sebentar, bersabar. Belum lagi. Nah, sampun Bapak Ibu. Luar biasa. Baik, terima kasih Bu Ani dan Bu Kia pada pagi hari ini. Bapak Ibu hebat sekalian, jangan lupa bahagia bersama anak didik kita. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini terdapat kekurangan dan kelebihan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Rahayu, Ham Ulun, Basuki Langgeng. Langgeng Basuki. Basuki. Basuki Cahya Winata.